Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Amrina Inzati KMPD selaku dosen mengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK kelas A3, dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan sifat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Baik, di sini saya Anggun Qanatul Ambiyah sebagai moderator akan sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Anggun Qanatul Ambiyah, NPM 21130535150, dan rekan saya Nabila Rahma, dengan NPM 2113053020. kemudian ada Naba Aulia, saya dengan NPM 21130530810, dan Vinka Mandela. Saya NPM 21136533219. Kemudian Siti Nur Halimah, Dengan NPM 211305329. dan Rizya Findo. Dengan NPM 21130533130. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang aplikasi pembuat media pembelajaran. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Rahma. Kepada Nabila Rahma, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang A, pengertian media pembelajaran berbasis aplikasi. Menurut Suranto, media ialah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang komunikator kepada penggunaan. Sedangkan menurut Sutirman, media merupakan komponen sumber belajar atau wahana yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran dengan tujuan agar merangsang peserta didik untuk belajar. Sedangkan penggunaan media pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran. Adanya media diharapkan proses pembelajaran akan lebih mudah bagi peserta didik, karena media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam belajar. Selain itu, media juga dapat memberikan motivasi bagi peserta didik untuk belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila Rahma. Materi yang selanjutnya
akan disampaikan oleh Naba Aulia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang B yaitu fungsi-fungsi media pembelajaran berbasis aplikasi. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, ada menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, ada menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat, ada untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang terakhir, ada untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Naba Aulia. Materi yang selanjutnya tentang macam-macam aplikasi pembelajaran akan disampaikan oleh Sinta Mandela. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan. Ini adalah materi tentang macam-macam aplikasi pembelajaran. Yang pertama adalah Canva. Canva merupakan aplikasi pengolah grafis berbasis cloud, sehingga apabila ingin digunakan, Anda harus terhubung dengan internet. Sebagai pendidik, Anda bisa memanfaatkan Canva untuk keperluan desain visual media pembelajaran, seperti membuat infografis, rangkuman materi, brosur, poster, template presentasi, dan kebutuhan grafis sederhana lainnya. Kelebihan dari Canva ini yang pertama, yaitu tampilan antar muka sederhana. Yang kedua, memiliki ribuan template. Ketiga, tidak perlu diinstal di komputer. Yang keempat, menghemat pemakaian ruang penyimpanan. Dan yang kelima, bisa digunakan melalui smartphone. Dan kekurangan dari Canva yang pertama adalah tidak bisa diakses tanpa koneksi internet. Dan yang kedua, tidak bisa ekspor ke file sumber. Yang ketiga, tidak bisa ekspor file dengan latar transparan. Dan yang keempat, tidak bisa ekspor file GIF dan video. Yang kedua adalah Powtoon. Powtoon merupakan aplikasi presentasi dan video animasi interaktif. Anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk kebutuhan media pembelajaran seperti presentasi, video animasi, infografis bergerak, dan lainnya. Powtoon juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, penggunaannya lebih praktis. Yang ketiga, memiliki karakter dan animasi yang menarik. Yang keempat, menstimulus berbagai indera. Yang kelima, dapat digunakan dalam kelompok besar dan kolaboratif. Dan yang keenam, dapat memberikan feedback. Kekurangan dari Powtoon juga ada. Yang pertama adalah durasi yang terlalu singkat. Yang kedua, proses pembuatan harus terhubung dengan internet. Dan yang ketiga, tidak bisa diberi musik latar belakang. Yang keempat, membutuhkan kreativitas lebih agar hasilnya lebih menarik. Yang ketiga adalah aplikasi Prezi. Prezi merupakan aplikasi software untuk membuat dan mengolah presentasi secara online. Salah satu fitur utama yang dimiliki Prezi yaitu menggunakan Zooming User Interface yang memungkinkan untuk membesar dan mengecilkan tampilan dia presentasi secara fleksibel dan dinamis. Kelebihan dari Prezi yang pertama yaitu tampilan tema dan background yang lebih variatif dibandingkan PPT, lebih menarik dan interaktif karena menggunakan teknologi Zoom. Dan yang ketiga, lebih mudah dalam membuat animasi. Yang keempat, kualitas pembelajaran lebih baik dan sistematis.
Prezi juga memiliki kekurangan. Yang pertama, terlihat monoton karena hanya menggunakan teknologi suite. Yang kedua, instalasi dan penggunaan aplikasi membutuhkan koneksi internet. Dan yang terakhir adalah sulit memasukkan simbol matematika. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Winka Mandela. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nurhalimah. Padanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Yang keempat adalah aplikasi Circle Video Scribe, merupakan software presentasi video whiteboard dengan menggunakan animasi tulisan dengan latar belakang seperti papan tulis. Sparkle mampu menjadi alat pengembang media pembelajaran yang interaktif karena memiliki kombinasi animasi dan template yang menarik. Bisa menggunakan software ini secara online maupun video scribe maupun secara offline. Adapun kelebihan dari aplikasi Circle Video Scribe, yang pertama, memiliki aset gambar dan animasi yang beragam. Yang kedua, tampilan antar muka yang sederhana. Yang ketiga, bisa memasukkan musik dan video over sebagai background dari Circle maupun musik sendiri. Dan yang keempat, dapat diekspor dengan format MP3 dan WAV serta bisa langsung dipublikasi di media sosial. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, untuk memperoleh akses dan fitur penuh perlu berlangganan. Yang kedua, perlu spesifikasi komputer atau laptop yang bisa agar tidak lambat dan bermasalah saat mengedit. Aplikasi yang selanjutnya yaitu Lectora, merupakan software dan tool pengembangan e-learning. Lector bisa digunakan untuk sebagai kebutuhan pembelajaran terkhusus untuk pembuatan presentasi, kuis, bahkan game pembelajaran berbasis slides. Anda juga bisa menyisipkan video, gambar, game, soal-soal evaluasi, serta lainnya, lembar teks, dan lainnya secara mudah. Anda dapat membuat media pembelajaran e-learning menjadi menarik. Bisa membuat materi presentasi, mengubah contoh latihan soal, memasukkan gambar dan video. Adapun kelebihan dari aplikasi Lectora, yang pertama, mudah dipakai oleh siapapun. Yang kedua, multifungsi, yaitu bisa digunakan untuk membuat website, konten, e-learning, kuis, dan lainnya. Yang ketiga, menyediakan banyak library, template, flipchart, dan efek. Yang keempat, bisa dipublikasi dalam berbagai format gambar, audio, dan video. Dan yang terakhir, ada fitur khusus membuat games berbasis flash yang disertai fitur evaluasi. Adapun kekurangan dari aplikasi laptop, yang pertama, membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang lumayan bagus. Yang kedua, media pendukung cukup mahal. Dan yang ketiga, efektivitas penggunaan media tergantung materi dan penyaji. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Halimah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ricci Afrindo. Kepadanya disilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada Sigil, merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola buku digital atau e-book. Aplikasi ini selain gratis juga memiliki fitur yang lengkap. Anda bisa mengembangkan e-book yang menarik agar siswa lebih termotivasi dalam membaca. Sigil merupakan salah satu electronic publication yang banyak digunakan karena mudah digunakan. Sigil disisipkan dalam buku digital agar menjadi lebih interaktif. Format yang didukung juga sangat lengkap seperti e-book, HTML, dan lainnya. Anda bisa memasukkan materi kuis, video, audio, latihan soal, SD, dan jenjang di atasnya. Kelebihannya, 1. Mendukung berbagai macam format. 2. Output bisa dibaca pada banyak platform. 3. Open source. 4. Mudah digunakan dan bisa mengubah tampilan layar. 5. Memiliki fasilitas terjemahan. 6. Publikasi yang mudah dan murah dan bersifat portable. Kekurangannya, 1. Masih sering terjadi bug dan masalah pada aplikasi.
2. Mudah disebarluaskan sehingga rentan terjadi penyalahgunaan hak cipta. 3. Butuh dukungan perangkat gadget yang memadai. Selanjutnya ada OneShare, merupakan aplikasi editing video yang mudah digunakan bagi pemula namun memiliki fitur yang lengkap. Anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengedit media video pembelajaran agar lebih menarik. Filmora memiliki beragam template, efek animasi, serta transisi yang keren dan menarik yang bisa digunakan secara gratis. Kelebihannya, 1. Memiliki tampilan sederhana dan mudah digunakan. 2. Ringan dan tidak mudah crash. 3. Banyak fitur template dan plugin gratis. 4. Mendukung banyak format output video. 5. Video tersedia tutorial video lengkap. 6. Tersedia versi mobile dengan nama Filmora Go. Kekurangannya, 1. Berbayar jika ingin mendapatkan fitur penuh. 2. Kurang fleksibel dan kustomisasi dibandingkan Premiere Pro. 3. Membutuhkan spesifikasi PC atau laptop yang bagus. 4. Template, efek, plugin, transisi, dan lainnya perlu diunduh lagi. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke... Terima kasih pada video. Itulah tadi materi presentasi dari kelompok 8. Jadi kesimpulan materi yang kami sampaikan adalah media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran dengan tujuan agar merangsang peserta didik untuk belajar. Sedangkan penggunaan media pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran. Kemudian fungsi media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Dan macam-macam aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran diantaranya yaitu Canva, Author, Prezi, Sparkle, Sigil, dan Wondershare Filmora. Baik, bagi teman-teman yang terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya melalui forum diskusi di Flickr. Kami membuka 2 termin dengan 1 termin terdiri dari 3 orang penanya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.